karena jasa Bapa dan Ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajmain. Alhamdulillah, putra-putri SMPT Samrotul Fuad yang Ustadz sayangi dan Ustadz banggakan, serta Bapak Ibu, orang tua yang barangkali ikut menyaksikan di YouTube ini. Jadi alhamdulillah kita berjumpa lagi, walaupun ya hanya perjumpaan lewat media sosial, lewat YouTube kali ini begitu. Nah, kali ini Ustadz nanti insya Allah akan kembali melanjutkan kajian tentang hadis Arba'in yang kemarin sudah Ustadz sampaikan tentang hadis pertama tentang niat begitu. Nah, nanti insya Allah Ustadz sampaikan tentang hadis yang kedua. Nah, ini kembali di suasana yang berbeda ini gitu. Jadi suasana kayak begini. Nah, yang kira-kira tahu ini Ustadz lagi di mana, boleh komen di bawah ini ya. Nah, oke. Jadi kita lanjutkan hadis yang kedua. Yang ini juga putra-putri semuanya sudah menghafalnya begitu ya. Jadi bahkan sudah diujikan begitu. An Umar radhiyallahu an aidon qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ittala alaina rajulun syadidun bayadis siyab syadidu sawadis sha'r la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahad. Nah, jadi ceritanya ini dari hadis yang diriwayatkan kembali oleh sahabat Umar ini. Jadi ketika itu para sahabat, pada waktu para sahabat itu duduk di antara Rasulullah, duduk bersama Rasulullah. Nah, pada hari itu tiba-tiba datang seorang yang berpakaian putih begitu, yang berpakaian bajunya putih begitu, amat sangat hitam rambutnya, tidak ada bekas melakukan perjalanan jauh, dan tidak seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Jadi ini ceritanya yang putra-putri sudah tahu ini ya. Jadi yang datang siapa itu sudah tahu ya. Jadi yang datang adalah malaikat Jibril, nanti dijelaskan di akhir hadis ini. Nah, tapi ini ceritanya Jibril ini sedang pura-pura begitu mau jadi seorang murid, atau mau belajar dengan Rasulullah. Nah ini hadis ini mencontohkan kita, memberi teladan bagi kita bagaimana seorang murid. Jadi kalau kita sebagai seorang murid ini di antara etika atau adabnya seperti itu. Nah, jadi ketika itu Jibril itu datang dengan wujud manusia begitu, seorang laki-laki yang datang dengan pakaian yang putih bersih. Jadi kalau kita mau belajar datang dengan ya pakaian yang bersih, rapi begitu. Kemudian dengan rambut yang hitam legam, artinya ya rambutnya bagus begitu, rapi, tata rapi, hitam legam begitu, dan tidak nampak dari perjalanan begitu. Jadi kalau orang dari perjalanan, apalagi perjalanan jauh itu kan capek, lemes, loyo begitu, nanti pengennya senderan, pengennya delosor begitu. Nah, ini tidak nampak dari perjalanan jauh. Jadi ini salah satu adab seorang murid. Jadi kalau datang kepada gurunya ya dalam kondisi yang rapi begitu, secara fisiknya rapi, pakaiannya, rambutnya dan sebagainya begitu rapi. Ketika baju panjang tidak dilinting-linting gitu ya, rapi begitu. Dan kemudian tidak nampak dari melakukan perjalanan jauh. Jadi, dalam kondisi, artinya dalam kondisi yang fresh begitu, kondisi yang segar, kondisi yang semangat begitu. Nah,
Nah, ini jadi etikanya begitu. Jadi kalau nanti putra-putri semuanya sudah berkumpul lagi di sekolahan, berangkat lagi ke sekolah. Nah, berangkat ke sekolah dalam kondisi yang seperti yang dicontohkan malaikat Jibril ini, rapi. Jadi pakaiannya, fisiknya rapi, kemudian dalam kondisi hatinya yang semangat, dalam kondisi fisik yang segar. Tidak habis bergadang itu malamnya sehingga di sekolah ngantuk, lemes, kemudian ketika belajar kepalanya disandarin sini sana dan sebagainya begitu. Nah, dalam kondisi yang siap. Nah, ini kalau seorang murid, etika seorang murid, adab seorang murid terhadap gurunya, terhadap ustadz-ustadznya begitu. Nah, kemudian tadi laki-laki yang datang tadi, jadi setelah datang kemudian duduk di depan Rasulullah, kemudian wa wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi, begitu meletakkan kedua tangannya di atas kedua lutut Rasulullah begitu. Kemudian waqala ya Muhammad akhbirni anil Islam begitu. Kemudian Jibril tadi menanyakan kepada Muhammad begitu, wahai Muhammad, akhbirni, kabarkan kepadaku atau jelaskan padaku anil Islam, tentang Islam. Kemudian Rasulullah menjawab, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-islamu an tasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumu Ramadan wa tahajjul baita in istata'ta ilaihi sabila begitu. Yang ini putra-putri semua sudah hafal, ini merupakan rukun Islam. Jadi rukun Islam, jadi dari syahadat, salat, kemudian zakat, puasa Ramadan, dan haji ketika mampu. Dan ini merupakan satu kesatuan, jadi rukun Islam. Tidak bisa kita pilih-pilih diantaranya saja begitu. Jadi ya harus semuanya kalau kita mau berislam dengan kafah, kalau kita mau berislam dengan sempurna. Jadi kan ada kadang-kadang ya, ini di bulan Ramadan ini ada yang biasanya sih nggak sholat dan sebagainya, tapi ketika puasa ikut puasa begitu. Jadi nah ini Islamnya ya yang belum sempurna. Jadi puasa ikut, tapi kalau sholat males begitu. Sholat pada sholat wajib sehari-hari nggak dilakukan. Nah ini ya artinya Islamnya belum sempurna, belum melakukan rukun Islam begitu. Dan ini ya harus semuanya. Nah di zaman Khalifah Abu Bakar kan pernah itu begitu. Jadi Khalifah memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat gitu, walaupun mengaku Islam begitu, tapi karena ya Islamnya tidak sempurna, tidak mau membayar zakat begitu, walaupun sholat, walaupun puasa dan seterusnya. Nah ini jadi satu kesatuan rukun Islam begitu. Nah kemudian Jibril menanyakan juga akhbirni anil iman, jadi jelaskan kepadaku tentang iman. Nah, kemudian dijawab oleh Rasulullah, antuk minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Jadi ini juga sudah hafal putra-putri semuanya tentang rukun iman. Jadi dari iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, pada kitab-kitab Allah, pada rasul-rasul Allah, dan juga iman kepada hari akhir, hari kiamat, iman kepada qada dan qadar. Yang ini juga merupakan satu kesatuan. Jadi kalau kita iman kepada Allah, juga harus iman kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan seterusnya. Rukun iman yang 6 itu harus kita benar-benar kita yakini dalam hati kita, ya berusaha meningkatkan terus keimanan kita. Nah kemudian Jibril juga menanyakan akhbirni anil ihsan, jadi tentang ihsan. Apa itu ihsan begitu? Nah, anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jadi ihsan itu
Ketika kamu beribadah kepada Allah, seakan-akan kamu melihatnya. Fa ilam takun tarahu, kalau kamu tidak bisa melihatnya, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah melihatmu, begitu. Jadi ini ihsan. Jadi ihsan ketika kita beribadah, begitu kita seakan-akan itu kita sedang berada di hadapan Allah, begitu. Kita sedang melihat Allah. Dan kalau kita nggak bisa, begitu, dan kita nggak bisa melihat Allah, memang begitu, maka ya minimal kita benar-benar merasakan pengawasan Allah, bahwa kita sedang dilihat Allah. Nah, kalau sholat kita berusaha khusyuk, seakan-akan kita benar-benar kita di hadapan Allah, begitu. Dan ini ya tidak hanya di saat sholat saja, begitu. Jadi ihsan ini kalau bisa terus-menerus kita tingkatkan, begitu, rasaan ihsan. Jadi dalam kondisi apapun, ketika sedang melaksanakan apapun, apalagi di bulan Ramadan ini, begitu. Jadi kita berusaha agar ya senantiasa kita merasakan pengawasan Allah, begitu, setiap saat, sehingga kita tidak melakukan hal-hal yang banyak sia-sia barangkali, atau mudah berbuat maksiat, berbuat dosa, begitu. Nah, ini kalau kita merasakan, jadi kita benar-benar ya kayak sedang dilihat Allah, benar-benar diawasi, senantiasa diawasi Allah. Nah, niscaya kita akan berhati-hati dalam menjalankan kehidupan ini, sehingga tadi kita tidak mudah berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat ya asal barangkali, kalau putra putri semuanya asal ngomong dan sebagainya ya. Nah, karena kita diawasi Allah, dinilai Allah senantiasa, begitu. Nah, kemudian juga Rasulullah Jibril tadi juga menanyakan akhbirni anis sa'ah, begitu. Jadi kabarkanlah kepadaku tentang kiamat. Nah, tapi ketika ini kemudian malah Nabi Muhammad menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Jadi yang bertanya lebih tahu tentang yang ditanya, begitu. Kemudian qala fa akhbirni an ama rotiha, begitu. Jelaskan tentang tanda-tandanya, begitu. Kemudian Nabi menjawab, antalidal amatu rabbataha wa antarul hufatal muratal alata ri'a asyai yatatawaluna fil bunyan, gitu. Nah, jadi ketika ditanya tentang kiamat, begitu, Rasulullah itu kemudian justru menjawab bahwa yang bertanya ini lebih tahu daripada yang ditanya, begitu. Nah, kemudian Jibril kembali menanyakan, nah kalau begitu beritahu aku tentang tanda-tandanya. Nah, kemudian dijelaskan oleh Rasulullah, di antara tanda-tanda, begitu, di antara tanda-tanda hari kiamat itu, jika seorang budak melahirkan majikannya. Nah, ini di belakang ada suara-suara, gitu, ada yang lewat ya. Nah, jika seorang budak melahirkan majikannya, gimana itu budak melahirkan majikannya, begitu. Nah, salah satu penjelasan di sini, begitu, di antara tafsir dari hadis ini, ketika budak melahirkan majikannya itu ketika jadi ada ibu melahirkan, begitu, yang kemudian ya perlakuan anak ini terhadap ibunya tidak bagus, begitu, seakan-akan ibunya atau orang tuanya yang melahirkannya itu justru menjadi budaknya, begitu. Jadi perlakuan yang tidak bagus, kayak ibunya dijadikan budak saja, begitu. Nah, ini ya itu diantara tanda-tanda kiamat. Maka ini jangan sampai terjadi di lingkungan kita ya, putra-putri semuanya. Maka berusaha berbuat sebaik-baiknya terhadap orang tua kita, begitu, birrul walidain dengan sebaik-baiknya. Nah, sehingga tidak terjadi yang kayak tadi, jadi kayak anak ibu melahirkan majikannya. Jadi ibu melahirkan majikannya sehingga ibunya dijadikan kayak budak, begitu. Nah, kalau itu sudah terjadi, banyak terjadi, maka itu sudah ya diantara tanda-tanda
dekatnya hari kiamat begitu. Kemudian tanda-tanda yang kedua di sini, jika engkau melihat orang-orang yang telanjang kaki, berpakaian compang-camping, miskin dan penggembala domba telah berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan. Nah, ini jika nanti ada yang orang-orang miskin bertelanjang kaki, berpakaian compang-camping, tapi berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan-bangunan begitu. Nah, ini hadis kedua begitu. Yang setelah itu kan para sahabat kemudian pada heran, loh ini siapa sih yang datang ini begitu, kok tanya-tanya tapi malah membenarkan begitu, siapa? Nah, kemudian Rasulullah menjelaskan atau memberitahu para sahabat bahwa yang datang tadi adalah Jibril begitu. Nah, ini hadis kedua. Jadi tadi di awal hadis begitu telah menerangkan tentang adab seorang murid ketika datang pada gurunya dalam kondisi yang rapi, yang semangat, kondisi yang fresh, kondisi yang benar-benar siap untuk belajar begitu. Kemudian juga di hadis kedua tadi menjelaskan tentang rukun Islam, rukun iman, juga tentang ihsan begitu, yang ya ini insyaallah secara isinya kita sudah memahami semuanya begitu. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan akan senantiasa bermanfaat bagi kita untuk pedoman dalam kita menjalani kehidupan ini begitu. Nah, itu barangkali yang Ustadz bisa sampaikan kali ini. Insya Allah kita masih akan lagi bertemu kayaknya sekali lagi begitu dalam program Ramadan Online Camp ini begitu. Baik Ustadz, ini barangkali banyak kekurangan dan kesalahan Ustadz, mohon maaf. Ustadz akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap hariku selalu dibina agar menjadi insan berguna. Oh guruku, engkau sungguh mulia, sumber penerang dalam gulita. Setiap hariku selalu dibina agar menjadi insan berguna. Oh guruku, engkau sungguh mulia, sumber penerang dalam gulita. Alhamdulillah kita jadi